Suara bola voli yang memantul keras di lantai kayu terdengar nyaring di tengah ruangan latihan yang mulai lengang. Megawati Hangestri Pertiwi berdiri di tengah lapangan, memandangi net yang kini hanya diam tanpa lawan di seberang. Nafasnya teratur, tapi dadanya sesak oleh beban pikiran yang sejak beberapa minggu terakhir terus menghantui. Di tangannya, bola itu seperti simbol dari dua dunia yang kini sedang tarik-menarik, antara ambisi pribadi dan panggilan hati untuk tanah air. Beberapa hari sebelumnya, kabar tentang dirinya menggema ke seluruh media olahraga Turki. Klub Manisa BBSK, tim yang telah memberinya panggung di Eropa, secara resmi mengumumkan berakhirnya kontrak kerjasama. Dalam pernyataan itu, mereka menyebut Megawati tidak kembali sesuai kesepakatan. Tuduhan itu menyakitkan, seolah menghapus seluruh kerja kerasnya di musim sebelumnya. Padahal, hanya Megawati yang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan, pertarungan batin antara karir dan kebanggaan sebagai anak bangsa. Malam itu, di kamar apartemennya yang sederhana di Manisa, ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi pesan-pesan yang terus berdatangan di ponselnya. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Kenapa nggak balik aja? Gajimu besar di sana. Kalimat itu membuat matanya terasa panas. Bukan karena uang ia berjuang sejauh ini. Ia hanya ingin jadi pemain yang berarti, bukan hanya bagi klub, tapi bagi bendera merah putih yang selalu ia bawa di dada setiap kali melangkah ke lapangan. Bayangan tentang SEA Games 2025 terus menari di kepalanya. Ia tahu, momen itu tak datang dua kali. Indonesia butuh tenaga terbaik, dan di posisi opposite hitter, semua mata tertuju padanya. Ia ingin pulang, bukan karena kalah, tapi karena ingin memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kontrak profesional, kehormatan. Namun, keputusan itu bukan tanpa harga. Ia tahu, di dunia profesional, keluar dari kontrak bisa berarti menutup pintu untuk kembali ke Liga Eropa. Angin malam Turki bertiup pelan menembus jendela kamar. Megawati menarik napas panjang. Ia teringat masa-masa awalnya bermain voli di Jember, lapangan tanah, bola yang sudah kusam, dan suara ayahnya yang selalu berteriak dari pinggir lapangan, "Mak, kalau main, jangan pernah takut kalah." Kini, kalimat itu menggema lagi di kepalanya, seolah menjadi pengingat bahwa keputusan besar selalu datang dengan risiko besar pula. Keesokan harinya, ia melangkah ke kantor klub dengan langkah yang mantap. Tatapan para staf mengikutinya, sebagian terkejut, sebagian tahu apa yang akan terjadi. Di dalam ruangan manajer, suasana terasa tegang. Ia menatap mata orang-orang yang pernah mempercayainya, lalu berkata dengan suara tegas namun bergetar, "Saya memutuskan untuk pulang. Saya ingin fokus untuk tim nasional." Hening sejenak, sebelum salah satu manajer berucap lirih, "Kau yakin, Megawati? Ini bukan keputusan kecil." Ia mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah menandatangani surat pemutusan kontrak, langkahnya terasa ringan tapi juga berat sekaligus. Ia tahu, berita ini akan jadi sorotan besar. Namun, di balik segala kebisingan publik, hanya ia yang tahu arti keputusannya. Ia berjalan keluar dari gedung klub, menatap langit biru yang terbentang di atas kota Manisa, kota yang pernah memberinya mimpi besar, tapi kini harus ia tinggalkan demi sesuatu yang lebih bermakna. Dalam perjalanan menuju bandara, Megawati menatap keluar jendela mobil, melihat sekilas gedung-gedung yang dulu terasa asing, kini terasa seperti bagian dari hidup yang tak akan terlupakan. Di kursinya, ia menggenggam kalung kecil berbentuk bola voli, hadiah dari ibunya sebelum berangkat ke Turki. "Bawa ini selalu, supaya kamu ingat, rumahmu tetap di Indonesia." Ia tersenyum kecil, air mata menetes diam-diam. Pesawat lepas landas. Langit Turki perlahan menghilang di balik awan, berganti birunya cakrawala yang menuju ke timur. Di dadanya, ada rasa kehilangan, tapi juga semangat baru yang menyala. Ia tahu, babak berikutnya dalam hidupnya baru saja dimulai, babak di mana ia tak hanya bertanding untuk klub, tapi untuk seluruh bangsa yang menaruh harapan di pundaknya. Dan di atas langit itu, Megawati bersumpah dalam hati, "Aku akan buktikan bahwa pulang bukan berarti mundur. Pulang berarti berjuang untuk sesuatu yang lebih besar." Bandara Soekarno-Hatta terasa riuh seperti biasa, tapi bagi Megawati, semua suara itu hanya bergema samar di telinganya. Setelah berjam-jam perjalanan dari Turki, ia akhirnya menjejakkan kaki di tanah air. Tapi langkahnya terasa berat, bukan karena lelah fisik,
melainkan karena pikirannya masih dipenuhi bayangan reaksi publik atas keputusannya. Di balik masker dan topi hitamnya, ia menyembunyikan wajah yang letih, bukan karena perjalanan, tapi karena badai yang sedang menantinya di dunia maya. Begitu ponselnya tersambung dengan jaringan lokal, notifikasi membanjir tanpa henti. Judul-judul berita bertebaran, Megawati Hangestri langgar kontrak, Manisa BBSK kecewa Megawati tak kembali ke Turki, dan, benarkah Megawati lebih pilih timnas daripada karir di Eropa? Ia menatap layar dengan mata kosong, sebelum akhirnya menutup ponsel itu. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang akan disalahartikan. Dunia sudah punya versinya sendiri tentang apa yang terjadi. Di ruang kedatangan, hanya ada satu wajah yang membuat matanya kembali hidup, ibunya. Perempuan itu berlari kecil menghampiri, memeluknya erat tanpa sepatah kata pun. Dalam pelukan itu, semua kekuatan yang sempat hilang seolah kembali. Kamu sudah pulang, nak. Udah cukup kamu bertarung di luar sana, bisik ibunya lembut. Megawati tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangan yang lebih berat justru baru akan dimulai di sini. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke lapangan pelatnas di Sentul. Suasana latihan tim nasional terasa akrab, tapi juga penuh tekanan. Beberapa pemain menyambut hangat, sebagian lainnya hanya tersenyum tipis, tak semua orang bisa memahami keputusannya meninggalkan Eropa. Di sisi lapangan, pelatih kepala memandanginya lama sebelum berkata, "Kamu yakin bisa tinggalkan semua itu hanya demi SEA Games?" Megawati menjawab pelan tapi tegas, "Saya yakin, Coach. Karena ini bukan soal turnamen, ini soal siapa saya sebenarnya." Latihan berjalan keras. Pukulan demi pukulan ia lepaskan, seolah ingin menumpahkan semua rasa sakit dan keraguan ke dalam bola. Setiap kali bola itu jatuh ke lantai, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Tapi di sela-sela latihan, pikiran buruk masih datang. Ia mendengar bisik-bisik dari pemain muda, komentar di media sosial yang memanggilnya gagal profesional, dan bahkan kabar bahwa klub Turki sedang mempertimbangkan tindakan hukum. Semua itu berputar di kepalanya seperti badai tanpa ujung. Malam hari, di asrama pelatnas, ia duduk sendirian di balkon, memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Hujan turun pelan, membasahi rambutnya. Dalam kesunyian itu, ia membuka buku catatan kecil, tempat ia menulis target pribadinya. Di halaman pertama, tertulis SEA Games 2025, emas atau tidak sama sekali. Ia menatap tulisan itu lama, kemudian menambahkan satu kalimat baru, buktikan bahwa keputusanmu tidak salah. Keesokan harinya, pelatih mengumumkan bahwa seleksi tim utama akan segera dimulai. Suasana jadi tegang, semua pemain berlomba menunjukkan performa terbaik, dan bagi Megawati, ini bukan hanya seleksi, tapi ujian atas semua keputusan hidupnya. Saat gilirannya tiba, ia melangkah ke lapangan dengan dada berdegup kencang. Semua mata tertuju padanya, bukan hanya rekan satu tim, tapi juga wartawan yang diam-diam mengamati dari tribun. Ia tahu, sekali saja ia tampil buruk, semua yang ia perjuangkan akan dianggap kesalahan besar. Serve pertama, smash keras ke sisi kanan lawan, bola itu menukik tajam, sempurna. Suara pantulannya menggema keras, diikuti sorak kecil dari pelatih dan beberapa pemain. Di momen itu, Megawati merasa sesuatu menyala lagi di dalam dirinya. Ia masih punya tenaga, semangat, dan tekad yang sama seperti dulu. Ia bukan pemain yang lari dari tanggung jawab, ia hanya memilih jalan yang berbeda untuk mengabdi. Namun, di luar lapangan, badai belum reda. Wartawan terus mengejar komentar darinya, media menggiring opini, dan netizen masih memecah diri antara mendukung dan menghujat. Tapi Megawati sudah tidak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, membuktikan diri lewat permainan, bukan kata-kata. Dalam diam, ia sadar, kadang pembuktian terbaik bukan dengan menjelaskan, tapi dengan beraksi di lapangan. Malam itu, saat semua pemain sudah tertidur, Megawati masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik pada dirinya sendiri, mungkin dunia tak akan selalu paham alasanku. Tapi aku akan tetap berjalan. Karena pada akhirnya, sejarah hanya akan mengingat siapa yang tetap berjuang meski dihujat. Dan di tengah kesunyian pelatnas, tekad itu tumbuh menjadi nyala kecil, nyala yang kelak akan membakar semangat seluruh bangsa. Hari itu, udara di pelatnas terasa lebih panas dari biasanya.
Sorot matahari menembus atap gedung latihan, menciptakan bayangan di lantai yang seolah menari mengikuti setiap langkah pemain. Megawati berdiri di barisan depan, siap mengikuti sesi latihan intens yang dipimpin langsung oleh pelatih kepala. Semua pemain tahu, seleksi kali ini bukan sekadar uji kemampuan, ini adalah pertarungan diam-diam untuk menentukan siapa yang akan masuk skuad utama SEA Games. Di balik setiap smash, ada gengsi, ambisi, dan rasa takut tersingkir. Sejak hari pertama, tekanan terhadap Megawati semakin terasa. Beberapa pemain muda mulai menunjukkan sinyal ketidaksukaan. Bukan karena mereka membencinya, tapi karena kehadiran Megawati dianggap seperti bayangan besar yang menutupi cahaya mereka. Kalau Megawati udah balik, kita kapan naiknya? Salah satu pemain berbisik. Ia mendengarnya, tapi pura-pura tak peduli. Ia sudah terbiasa dengan komentar semacam itu. Namun, di dalam hatinya, luka kecil mulai terbentuk, bukan karena iri, tapi karena merasa sendirian di antara rekan satu tim sendiri. Pelatih mengumumkan latihan simulasi pertandingan. 2 tim dibentuk, satu dipimpin oleh Megawati, satu lagi oleh Dini, pemain muda yang sedang naik daun dan sering disebut sebagai penerus Megawati. Sorot mata Dini tajam, penuh ambisi, seolah ingin membuktikan bahwa generasi baru bisa menggantikan sang bintang. Ketegangan antara keduanya seperti listrik yang siap meledak di udara. Saat peluit ditiup, pertandingan latihan dimulai dengan intensitas yang seolah bukan sekadar latihan, melainkan medan perang kecil. Bola pertama melambung tinggi, Dini memukul keras ke arah Megawati. Bola itu berhasil diblok, tapi suara hentakannya menggema hingga ke seluruh sudut lapangan. Tepuk tangan kecil terdengar, beberapa rekan seakan menunggu siapa yang akan lebih unggul. Megawati tak tinggal diam, ia menerima serve berikutnya dengan mata tajam, melompat tinggi, dan memukul bola itu sekeras tenaga. Bola menukik tajam, melewati tangan Dini, dan jatuh sempurna di garis belakang. Suasana hening sejenak, lalu disusul sorak kecil dari sisi pelatih. Namun bukan kemenangan kecil itu yang membuat Megawati bangga, melainkan perasaan bahwa dirinya masih mampu bersaing. Tapi pelatih tetap menatapnya dingin, tanpa pujian, tanpa tepuk tangan. "Kamu bagus, tapi jangan terlalu emosional," katanya. Megawati hanya mengangguk, menahan kata-kata yang ingin keluar. Ia tahu, pelatih sengaja mengujinya, bukan soal teknik, tapi soal keteguhan mental. Usai latihan, di ruang ganti, suasana hening tapi penuh ketegangan. Dini lewat di depan Megawati tanpa menatap, hanya meninggalkan kalimat dingin, "Kak, mungkin dulu Kak Mega yang terbaik, tapi zaman udah berubah." Kalimat itu menusuk, tapi Megawati hanya tersenyum tipis. Ia tak mau terpancing. Ia sudah terlalu sering diserang dari luar, ia tak mau perang juga di dalam. Namun saat Dini pergi, Megawati menatap bayangannya di kaca, wajah yang tampak lelah tapi matanya masih menyala. "Kalau zaman berubah," gumamnya pelan, "berarti aku harus berubah juga." Malam itu, ia kembali ke kamar, membuka rekaman video latihannya sendiri. Ia menonton setiap gerakannya, memperhatikan kesalahan, mengingat pesan pelatihnya di Turki dulu, kesempurnaan tidak datang dari bakat, tapi dari rasa sakit yang kau pelajari setiap hari. Ia memutar ulang, berkali-kali, hingga matanya berat. Tapi sebelum tidur, ia menulis satu kalimat baru di catatannya, "Tak perlu semua orang suka, cukup satu alasan untuk tetap bertahan." Hari demi hari berlalu, Megawati mulai menemukan ritmenya lagi. Ia tak lagi terlalu memikirkan omongan orang. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari pemain lain, berlatih serve dan blok seorang diri. Pelatih memperhatikannya diam-diam. Dalam hatinya, ia tahu, semangat seperti itu tak bisa diajarkan, hanya bisa lahir dari seseorang yang pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Sampai suatu sore, pelatih mengumumkan daftar sementara pemain utama. Nama Megawati kembali disebut, diikuti dengan tepuk tangan yang setengah tulus. Ia berdiri tegak, menunduk sedikit, dan mengucap syukur pelan. Tapi di balik rasa lega itu, ia tahu perjalanan belum selesai. Masih ada ujian besar menanti, bukan hanya dari lawan di luar sana, tapi dari bisikan kecil di hatinya yang terus mempertanyakan, apakah semua ini benar-benar sepadan dengan apa yang ia tinggalkan. Ketika malam menelan pelatnas, Megawati duduk di bangku pinggir lapangan yang kini kosong. Angin malam berembus lembut, membawa aroma rumput dan keringat yang familiar.
Ia menatap Ned di depannya, seolah sedang menatap dirinya sendiri di masa lalu, gadis muda yang bermimpi menembus dunia. Kini, ia bukan lagi gadis itu. Ia telah berubah menjadi seseorang yang ditempa oleh kritik, tekanan, dan pengorbanan. Dan di bawah langit malam itu, ia berbisik lirih, kalau ini jalannya, aku akan terus maju, meski harus sendirian. Langit Jakarta tampak kelabu pagi itu, seolah mencerminkan suasana hati Megawati yang mulai diliputi keraguan. Hari ini, tim nasional voli putri Indonesia akan menjalani uji coba internasional melawan tim kuat asal Jepang, bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025. Bagi banyak pemain, ini hanyalah pertandingan pemanasan, tapi bagi Megawati, laga ini adalah panggung untuk membungkam semua suara miring yang terus menghantuinya sejak ia meninggalkan Turki. Di balik senyum kecilnya saat pemanasan, ia menyembunyikan tekanan yang bahkan lebih berat dari bola yang akan ia smash. Sorak penonton menggema ketika nama Megawati dipanggil. Lampu-lampu stadion menyilaukan, kamera media menyorot tajam ke arahnya, dan suara komentator menyebutnya sebagai pemain yang pulang dengan kontroversi. Ia berusaha menutup telinganya dari semua itu, tapi hatinya berdetak cepat, seolah setiap sorotan lampu adalah penghakiman yang tak bisa ia hindari. Saat lagu kebangsaan Indonesia berkumandang, Megawati menggenggam dada kirinya kuat-kuat. Ia berbisik dalam hati, hari ini, aku bukan hanya pemain. Aku pembuktian. Set pertama dimulai. Jepang tampil disiplin dan cepat, setiap serangan mereka seperti jarum tajam yang menghujam pertahanan Indonesia. Megawati mencoba mengambil peran, tapi ritme tim belum padu. Dini yang kini menjadi outside hitter utama tampak terlalu bersemangat, kadang ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa menandingi sang senior. Beberapa kali bola yang seharusnya diarahkan ke Megawati malah dialihkan, membuat serangan Indonesia tumpul. Pelatih hanya bisa menghela napas panjang, menatap dua pemain terbaiknya yang kini seperti api dan bensin dalam satu ruangan. Di pertengahan set kedua, situasi memanas. Megawati berlari untuk melakukan spike, tapi bola umpan datang terlalu rendah. Ia tetap memukulnya, bola itu mengenai net dan jatuh di sisi sendiri. Dini mendecak pelan, cukup keras untuk terdengar. Umpan bagus juga percuma kalau timingnya salah, katanya dingin. Megawati menatap tajam, tapi menahan diri. Stadion yang ramai seolah mendadak hening baginya. Semua emosi, lelah, dan tekanan yang selama ini ia tahan, mulai menumpuk di dada. Pelatih memanggil time out. Semua duduk di bangku sisi lapangan, napas mereka tersengal. Pelatih menatap mereka satu persatu, lalu berhenti di antara Megawati dan Dini. Kalian dua adalah kekuatan tim ini, tapi kalau terus begini, kalian justru jadi kelemahannya. Suaranya tegas tapi menembus hati. Megawati menunduk, Dini terdiam. Dalam diam itu, Megawati menarik napas dalam, lalu berkata lirih, saya minta maaf, coach. Saya akan main dengan hati, bukan ego. Kalimat itu membuat pelatih hanya mengangguk singkat, tapi sorot matanya sedikit melunak. Setelah time out, Megawati bermain dengan ketenangan yang berbeda. Ia tak lagi mengejar setiap bola dengan amarah, tapi dengan kendali. Setiap langkahnya terukur, setiap pukulannya terarah. Ia mulai menemukan ritme. Di titik kritis set ketiga, ketika skor imbang 24-24, setter melempar bola tinggi ke sisi kanan, kali ini untuk Megawati. Ia melompat, udara di sekelilingnya seolah membeku, dan bola itu meluncur keras menembus blok lawan. Penonton bersorak, smash itu bukan sekadar poin, tapi pernyataan, Megawati Hangestri belum habis. Set keempat berjalan sengit. Jepang akhirnya menang tipis, tapi pelatih Indonesia tampak puas. Ia tahu timnya mulai menemukan bentuk. Megawati menyalami Dini di akhir laga. Mereka saling bertatap, tidak dengan kebencian, tapi dengan pengakuan yang diam-diam tumbuh. Kamu hebat, Kak, kata Dini pelan. Megawati tersenyum tipis, kamu juga. Jangan takut bersinar, aku nggak akan menghalangi. Dan untuk pertama kalinya, ketegangan di antara mereka mulai mencair. Namun begitu pertandingan usai, badai media kembali datang. Berita-berita online menyoroti Megawati, Megawati kembali, tapi Indonesia masih kalah, atau, Megatron tak lagi menakutkan. Ia membaca 1-2 komentar, lalu menutup ponselnya. Di dalam bus tim yang melaju pelan, ia bersandar di kursi, memejamkan mata.
Ia tahu, publik selalu haus drama, mereka cepat memuja, cepat pula menghakimi. Tapi kali ini, ia tidak ingin membuktikan apapun kepada mereka. Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa cintanya pada voli dan Indonesia tidak pernah salah. Malamnya, setelah semua pemain tertidur, Megawati duduk di balkon hotel. Angin lembut meniup rambutnya, dan ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia memutar kembali kejadian hari itu, sorakan, tekanan, amarah, dan rasa bangga kecil di akhir pertandingan. Semua bercampur menjadi satu dalam dadanya. Lalu, dengan suara pelan yang nyaris seperti doa, ia berkata, "Tuhan, kalau aku memang harus jatuh lagi, biarlah itu karena aku berjuang, bukan karena aku menyerah." Dan malam itu, di tengah kesunyian, Megawati tahu, api yang menyala di dirinya bukan lagi sekadar ambisi. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk membuktikan bahwa cinta pada negeri dan olahraga yang ia pilih adalah sesuatu yang tidak bisa dimatikan, bahkan oleh keraguan, kritik, atau waktu. Hari keberangkatan menuju Thailand tiba lebih cepat dari yang Megawati bayangkan. Pelatnas kini terasa seperti rumah kedua, tempat air mata, keringat, dan harapan bercampur menjadi satu. Semua pemain bersiap mengenakan jaket merah putih kebanggaan. Namun di balik senyum-senyum yang ditunjukkan di depan kamera, ada tekanan yang tak bisa disembunyikan. SEA Games bukan hanya soal medali, ini tentang harga diri bangsa, tentang pembuktian bahwa voli Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara kuat di Asia Tenggara. Megawati menarik napas panjang, menatap bendera di dadanya, dan dalam hati berbisik, inilah alasan aku pulang. Di dalam pesawat menuju Bangkok, suasana tim terpecah antara canda dan ketegangan. Dini duduk di kursi sebelah Megawati. Hubungan mereka kini tak lagi sepanas dulu, tapi masih ada jarak halus yang belum sepenuhnya hilang. "Kak, kamu deg-degan?" tanya Dini sambil tersenyum ragu. Megawati menoleh, menatap awan di luar jendela. "Deg-degan itu tandanya kita peduli," jawabnya singkat. Mereka terdiam sejenak, sebelum akhirnya tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, suasana terasa ringan. Setiba di Thailand, media lokal langsung menyorot kehadiran Megawati. Mereka menyebutnya The Return of the Thunder Girl, pemain Asia yang sempat bersinar di Eropa lalu memilih pulang. Wartawan lokal dan Indonesia berlomba mengambil gambar, dan meski ia tersenyum, hatinya berdebar. Ia tahu setiap langkahnya akan diawasi, setiap kesalahan akan diperbesar. Tapi kali ini ia tidak mau bermain dengan beban nama, hanya dengan hati seorang pejuang. Hari pertama latihan di arena SEA Games berjalan intens. Tim Indonesia tampak solid, tapi di balik kekompakan itu, tekanan mulai terasa. Pelatih menekankan pentingnya disiplin dan fokus. "Kalian bukan datang untuk bermain, kalian datang untuk memenangkan sesuatu yang belum pernah kita genggam bertahun-tahun." Suaranya bergema keras. Megawati mengangguk mantap, tapi di dalam dirinya, muncul rasa takut yang samar. Ia tahu, ekspektasi kali ini bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk dirinya pribadi. Pertandingan pembuka melawan Vietnam berlangsung di bawah sorotan ribuan penonton. Dari bangku cadangan lawan, Megawati sempat melihat beberapa spanduk bertuliskan, "Welcome back, Megatron." Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu cepat memudar saat peluit pertandingan berbunyi. Setiap bola datang seperti badai. Vietnam tampil agresif, dan Indonesia sempat tertinggal di awal. Namun di tengah tekanan itu, Megawati melangkah maju, memukul bola dengan kekuatan yang mengguncang stadion. Smash kerasnya membuka jalan bagi kebangkitan tim. Setelah poin demi poin berhasil dikumpulkan, Indonesia akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan tipis 3-2. Pelatih berteriak lega, pemain saling berpelukan, dan Megawati duduk di lantai, kelelahan tapi tersenyum. Di sekelilingnya, suara sorak membahana. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemenangan, rasa percaya diri yang sempat hancur kini mulai kembali utuh. Ia menatap langit-langit stadion, dan berbisik dalam hati, "Aku belum selesai." Namun kemenangan itu hanya awal dari ujian sebenarnya. Di laga berikutnya melawan Thailand, tuan rumah yang tangguh, tekanan meningkat drastis. Penonton bersorak riuh, menciptakan atmosfer yang membuat jantung bergetar. Setiap kali Megawati bersiap memukul bola, teriakan ejekan memenuhi arena. Tapi bukannya gentar, ia justru tersenyum. Semakin mereka meragukan,
semakin keras aku akan menjawab, gumamnya. Dan benar saja, di set kedua, ia melompat tinggi, memukul bola melewati 3 blok lawan sekaligus, smash sempurna yang membuat penonton terdiam sesaat sebelum meledak kembali dalam tepuk tangan, kali ini dengan kagum. Tapi kebanggaan itu hanya sesaat. Di pertengahan set ketiga, pergelangan tangannya terpelintir saat mencoba menahan bola cepat lawan. Ia terjatuh, menahan nyeri yang menusuk. Pelatih dan tim medis berlari ke arahnya, sementara penonton menahan napas. "Aku masih bisa, coach," katanya dengan suara serak. Namun pelatih menggeleng, memintanya keluar. Ia berjalan terlatih ke tepi lapangan, menatap rekan-rekannya yang kini bertarung tanpa dirinya. Dalam hati, ia merasa dihantam kenyataan, bahkan pahlawan pun bisa rapuh. Malam itu, di ruang medis, tangannya dibalut ketat. Dokter berkata ia perlu istirahat minimal 2 hari. Megawati terdiam, menatap tangan yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. 2 hari, gumamnya pelan, tapi kita bertanding lagi besok. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Namun di tengah kesedihan itu, Dini datang membawa sebotol air dan berkata lembut, "Kak, giliran aku yang jagain lapangan besok. Kamu udah ngelakuin bagianmu." Megawati menatapnya lama, lalu tersenyum. "Jangan cuma jagain, Din. Menangkan." Ketika malam berganti pagi, ia duduk di balkon hotel, menatap langit Bangkok yang mulai terang. Tangannya masih sakit, tapi semangatnya tak padam. Ia tahu mungkin tak bisa turun di laga berikutnya, tapi hatinya tetap di lapangan bersama tim. Di bawah langit itu, dengan mata yang menatap jauh ke arah cakrawala, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Jika aku tak bisa bertarung hari ini, maka aku akan pulang dengan cara yang membuat mereka mengingatku selamanya." Dan di dalam keheningan pagi itu, nyala kecil dalam dirinya kembali menyala, lebih kuat dari sebelumnya. Hujan turun deras di Bangkok pagi itu, seolah ikut merasakan kekalutan yang melanda hati Megawati. Ia duduk di kursi pojok ruang medis, memandangi pergelangan tangannya yang kini dibalut rapi. Suara tetesan air di luar berpadu dengan degup jantungnya yang tak tenang. Esok, Indonesia akan bertanding melawan Filipina, laga penentu menuju final. Tapi ia tak bisa turun ke lapangan. Setiap kali mencoba menggenggam bola, nyeri itu datang seperti cambuk, mengingatkannya bahwa bahkan kekuatan sebesar apapun bisa roboh oleh satu momen sial. Ia menunduk, lalu berbisik lirih, "Aku datang ke sini untuk berjuang, bukan untuk duduk diam." Pelatih datang menghampiri, menepuk bahunya dengan lembut. "Mark, jangan keras kepala. Kita butuh kamu pulih. Bukan cuma untuk satu pertandingan, tapi untuk masa depan tim ini." Megawati hanya mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. "Coach, biar aku cuma berdiri di pinggir, aku tetap mau ikut ke lapangan. Aku nggak mau timku berjuang tanpa aku lihat." Pelatih menatapnya lama, lalu menghela napas. "Baik, tapi kamu janji nggak maksa main." Megawati mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, janji itu hanya separuh benar. Malam sebelum pertandingan, ia menyelinap ke arena latihan kecil di hotel. Lampu temaram, udara lembab, dan hanya ada dirinya sendiri. Ia mencoba mengangkat bola dengan tangan kiri, lalu berlatih mengatur timing loncat tanpa memukul. Setiap gerak kecil terasa menyakitkan, tapi di matanya tak ada keraguan, hanya tekad. Dalam hati, ia mengulang satu kalimat yang dulu diucapkan ayahnya, "Kalau kau takut kalah, kau tak akan pernah menang." Air matanya jatuh tanpa suara, tapi di balik itu ada kekuatan baru yang tumbuh, lahir dari rasa sakit yang ia terima dengan lapang dada. Keesokan harinya, arena pertandingan penuh sesak. Sorak penonton menggema, sebagian memanggil namanya, sebagian lain menyanyikan lagu-lagu dukungan. Megawati duduk di bangku cadangan, mengenakan jaket merah putih, tapi semangatnya tetap berkobar. Ia berteriak memberi instruksi, menepuk-nepuk bahu rekan satu timnya, dan sesekali berdiri dengan wajah tegang. Dini tampil luar biasa. Setiap bola yang datang ke arahnya diubah menjadi poin, seolah mewarisi semangat Megawati sepenuhnya. Pelatih sesekali melirik Megawati dan hanya mengangguk kecil, seakan berkata tanpa kata, "Lihat. Pengorbananmu berarti." Set kedua berjalan sengit. Indonesia tertinggal, dan pelatih mulai gelisah. Ia menatap ke arah Megawati, lalu ke papan skor. "Kau yakin bisa masuk meski cuma buat serve?" tanya pelatih. Megawati menatap tangannya yang masih perih, lalu mengangguk mantap.
Saya nggak butuh tangan sempurna buat bantu tim ini, Coach. Saya cuma butuh hati. Suara itu mantap, membuat seluruh bangku cadangan menoleh. Pelatih akhirnya